Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feni Asbiwanti dengan NIM A1C020076 dari kelas B Program Studi S1 Akuntansi semester 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai Islam dan literasi baru. Pengertian Islam. Islam adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Kemudian selanjutnya yaitu pengertian literasi dan literasi Islam. Secara etimologis, istilah literasi itu sendiri berasal dari bahasa Latin, literatus, artinya adalah orang yang belajar. Dalam hal ini, literasi sangat berhubungan dengan proses membaca dan menulis. Sedangkan literasi Islam itu berarti mempelajari pengetahuan yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasul, lalu kepada para sahabat orang-orang beriman sehingga sampai kepada kita, yakni umat Islam. Sahabat Nabi adalah tokoh literasi. Para sahabat yang telah dididik di madrasah kenabian, banyak tokoh-tokoh literasi yang kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan dan peradaban dunia sangat besar. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib adalah kumpulan Rasulullah SAW dalam memimpin umat Islam. Mereka telah berhasil dalam memajukan ilmu pengetahuan, antara lain menyusun Al-Quran, memberantas buta aksara dengan banyaknya para penghafal Al-Quran, dan para pakar ilmu lainnya. Tidak hanya di bidang literasi, tapi dalam hal politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan memerangi kemiskinan, menegakkan keadilan hukum, baik untuk umat Islam dan non-Islam. Sementara sosok literasi lainnya yaitu Zaid bin Sabit, sekretaris Rasulullah SAW, penulis Al-Quran. Abu Darda dikenal akan kesalehan dan kekayaan intelektualnya, dan masih banyak sahabat Nabi lainnya yang turut menyumbang dalam memajukan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Tidak hanya sahabat laki-laki, bahkan para sahabat perempuan memiliki figur Ummu Salamah, Hafsah binti Umar, dan Aisyah binti Abu Bakar yang hafal seluruh kitab suci. Bahkan Aisyah Ummul Mukminin adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Selain itu, beliau juga ahli dalam bidang kedokteran dan sastra. Ilmuwan pertama adalah Muslim, sebuah yayasan sains, teknologi, dan peradaban yang berpusat di London mengadakan pameran untuk pengunjung dan publik dunia barat Eropa tentang kontribusi besar peradaban Islam yang sudah ada jauh 1000 tahun yang lampau. Penemuan-penemuan ilmuwan Muslim. Penemuan-penemuan ilmuwan Muslim yang pertama yaitu operasi bedah. Sekitar tahun 1000, seorang dokter Al-Zahrawi mempublikasikan 1500 halaman ensiklopedia berilustrasi tentang operasi bedah yang digunakan di Eropa sebagai sumber referensi medis pertama pada 500 tahun berikutnya. Kemudian yang kedua yaitu kopi. Seorang Arab bernama Khalid pertama kali menemukan minuman kopi pada abad ke-9. Lalu para sufi meminumnya untuk tetap terjaga sepanjang malam untuk berdoa pada acara-acara khusus. Kemudian yang ketiga yaitu mesin terbang.
Abbas ibnu Firnas adalah orang pertama yang mencoba membuat konstruksi sebuah pesawat terbang dan menerbangkannya di abad ke-9. Dia mendesain sebuah perangkat sayap dan secara khusus membentuk layaknya kostum burung. Kemudian yang keempat yaitu universitas. Ternyata, bahasa Arab dari universitas adalah jami'ah, seperti nama tempat sholat yaitu Masjid Jami'. Ini membuktikan bahwa lebih dari 1 milenium lalu, ilmu pengetahuan dan agama Islam telah duduk berdampingan. Islamlah yang pertama kali memerintahkan manusia untuk belajar, persis seperti wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah, yaitu Iqra, yang artinya bacalah. Pasti Allah yang pertama, satu kata tapi sejuta makna terselubung di dalamnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.